Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang zat aditif dan adiktif. Sebelum masuk ke materi, perlu kami sampaikan bahwa presentasi ini disusun oleh 4 orang penyusun, yaitu terdiri dari Eka Chandra Saputri, Intania Kesuma Ferindra, Sinta Aulia Rahman, dan Safina Putri Karabela. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan materi. Sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan materi, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran materi ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman semua mampu menjelaskan pengertian zat aditif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman, membedakan zat aditif alami dan zat aditif buatan beserta contohnya, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis zat adiktif, menganalisis dampak penggunaan zat aditif dan zat adiktif terhadap kesehatan tubuh manusia, menunjukkan sikap selektif dan bijak dalam memilih makanan, minuman, serta menjauhi zat adiktif yang berbahaya. Yang terakhir, menyadari pentingnya menjaga kesehatan dengan menghindari penyalahgunaan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ke pembahasan zat aditif. Apa sih zat aditif itu? Jadi, zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada suatu produk makanan atau minuman selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Jadi, zat aditif dimasukkan ke dalam suatu produk memiliki tujuan tersendirinya. Tetapi, penambahan zat aditif dalam suatu produk itu harus berdasarkan pertimbangan. Jadi, tidak boleh sembarangan ya. Agar kestabilan dalam suatu produk makanan atau minuman tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Tujuan zat aditif dimasukkan ke dalam suatu produk adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk agar lebih menarik dan layak dikonsumsi. Zat aditif digunakan untuk memperbaiki rasa supaya lebih enak, memperindah warna agar terlihat menarik, menambah aroma agar lebih menggugah selera, memperbaiki tekstur seperti membuat makanan lebih lembut atau kenyal, serta memperpanjang masa simpan agar tidak cepat basi atau rusak. Dengan demikian, makanan menjadi lebih tahan lama, memiliki cita rasa yang baik, dan tetap berkualitas saat dikonsumsi. Zat aditif itu terbagi menjadi 2 bagian. Terdapat zat aditif alami dan zat aditif buatan. Apa sih yang dimaksud zat aditif alami dan buatan? Apa perbedaannya? Jadi, zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya itu berasal dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Sedangkan zat aditif buatan itu zat aditif yang dibuat melalui proses dan reaksi kimia. Pada slide ini, kita akan membahas tentang zat aditif pewarna alami. Pewarna alami adalah zat warna yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral dan relatif lebih aman dikonsumsi serta lebih ramah lingkungan. Contohnya kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Warna ungu bisa berasal dari buah murbei atau anggur, warna kuning bisa dari kunyit, warna oranye bisa dari wortel, warna hijau bisa dari daun suji atau daun pandan, coklat dari kakao, merah dari buah naga atau stroberi, dan hitam bisa dari arang. Meskipun arang ini tidak terlalu dianjurkan ya teman-teman. Jadi pewarna alami umumnya itu lebih aman, tetapi warnanya itu tidak seterang seperti pewarna buatan ya. Selanjutnya ada pewarna buatan. Pewarna buatan adalah zat kimia yang dibuat melalui proses sintesis untuk memberi warna pada makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya. Kelebihannya adalah warnanya itu lebih cerah, lebih stabil, dan lebih tahan lama dibanding pewarna alami. Kita bisa lihat pada tabel berikut ini, contohnya itu ada Brilliant Blue FCF untuk warna biru, Tartrazine untuk warna kuning, Sunset Yellow untuk warna oranye, Fast Green untuk warna hijau, dan Allura Red untuk warna merah. Namun penggunaannya harus sesuai batas aman, karena jika berlebihan itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Sekarang kita masuk ke pemanis alami. Pemanis alami adalah pengganti gula yang berasal dari bahan alami seperti tanaman atau madu.
Biasanya dianggap lebih sehat karena beberapa di antaranya rendah kalori dan tidak langsung menaikkan gula darah secara drastis seperti gula pasir. Contohnya itu ada stevia yang hampir tidak mengandung kalori, madu, gula kelapa, monk fruit, dan xylitol. Jadi pemanis alami ini bisa menjadi alternatif yang lebih sehat dibanding gula pasir biasa, terutama untuk orang yang mengurangi konsumsi gula atau yang mempunyai penyakit diabetes. Selanjutnya adalah pemanis buatan. Pemanis buatan merupakan zat aditif sintetis yang dibuat melalui proses kimia untuk memberikan rasa manis tanpa menambah banyak kalori. Contohnya aspartam yang sering digunakan pada minuman diet dan permen karet karena rasanya sangat manis. Walaupun digunakan dalam jumlah sedikit. Ada juga sakarin yang tingkat kemanisannya jauh lebih tinggi dari gula, tetapi digunakan berlebihan bisa meninggalkan rasa pahit. Contoh lainnya juga ada acesulfame K. Pemanis ini tahan panas sehingga sering digunakan pada minuman kemasan dan makanan yang dipanggang. Kemudian yang terakhir ada siklamat yang rasanya itu mirip banget sama gula dan sering digunakan pada sirup atau minuman rendah gula. Namun penggunaannya ini dibatasi karena alasan kesehatan. Jadi meskipun pemanis buatan itu rendah kalori dan praktis, tetap harus digunakan sesuai batas aman ya teman-teman. Yang ketiga yaitu ada pengawet. Yang pertama ada pengawet alami. Pengawet alami adalah bahan pengawet yang berasal dari alam dan digunakan untuk menghambat pembusukan makanan secara alami. Pengawet alami bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur atau mengurangi kadar air dalam makanan. Pengawet ini relatif lebih aman jika digunakan secara wajar. Contohnya ada garam untuk mengawetkan ikan asin dan telur asin. Lalu ada gula untuk mengawetkan manisan buah atau selai. Lalu ada cuka untuk mengawetkan acar, dan yang terakhir yaitu ada bawang putih untuk memiliki sifat antibakteri alami. Selanjutnya ada pengawet buatan. Pengawet buatan itu adalah bahan pengawet yang dibuat secara kimia untuk memperpanjang masa simpan makanan. Pengawet buatan mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lebih lama, tetapi harus digunakan sesuai aturan karena jika berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Contohnya ada asam benzoat. Sering banget digunain pada minuman dan saus. Yang kedua ada natrium benzoat, digunakan pada minuman ringan. Yang ketiga ada kalium sorbat, digunakan pada keju dan roti. Dan yang terakhir yaitu natrium nitrit, digunakan pada daging olahan. Selanjutnya ada beberapa hal yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, antara lain yang pertama aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme dapat tumbuh pada makanan dan menyebabkan makanan menjadi busuk, berbau, berbuah rasa, dan tidak layak dikonsumsi. Yang kedua, ada reaksi kimia atau oksidasi. Oksidasi terjadi karena kontak dengan udara sehingga makanan bisa berubah warna, rasa, dan bau. Misalnya buah yang menjadi kecoklatan. Yang ketiga, ada aktivitas enzim. Enzim alami dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan tekstur dan warna, seperti buah yang menjadi terlalu matang dan lembek. Yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan, suhu, udara, dan cahaya. Suhu yang terlalu panas atau lembab serta paparan udara dan cahaya dapat mempercepat kerusakan makanan. Yang keempat, ada penyedap makanan. Penyedap makanan alami adalah bahan penyedap yang berasal dari alam dan digunakan untuk menambah cita rasa makanan. Penyedap alami memberi rasa gurih dan sedap secara alami serta relatif lebih aman jika digunakan dalam jumlah wajar. Contohnya, bawang putih, bawang merah, jahe, ketumbar, dan daun salam. Dan ada juga penyedap makanan buatan. Penyedap makanan buatan adalah bahan penyedap yang dibuat secara kimia untuk memperkuat rasa, terutama rasa gurih. Penyedap buatan membuat makanan terasa lebih gurih meskipun digunakan sedikit. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi kesehatan. Contohnya MSG, monosodium glutamat. Kedua, disodium isosinat. Yang ketiga ada disodium guanilat. Yang kelima ada pengental. Pengental adalah zat adiktif yang digunakan untuk meningkatkan kekentalan makanan, sehingga teksturnya menjadi lebih padat dan lembut. Contohnya yang pertama agar-agar, yang kedua gelatin, yang ketiga tepung maizena, yang keempat karagenan. Pengental banyak digunakan pada saus, sup, puding, dan minuman kemasan. Yang keenam ada pengemulsi. Pengemulsi adalah zat yang membantu mencampurkan dua zat yang sulit bercampur, seperti air
dan minyak, sehingga campuran menjadi stabil dan tidak terpisahkan. Contohnya yang pertama ada lecitin, terdapat pada kuning telur dan kedelai. Yang kedua ada mono dan digliserida. Pengemulsi sering digunakan dalam pembuatan mayones, margarin, dan es krim. Yang ketujuh, pengembang. Pengembang adalah zat yang berfungsi menghasilkan gas dalam adonan sehingga adonan mengembang dan menjadi lebih empuk. Contohnya yang pertama ada ragi. Ragi biasa digunakan pada roti. Yang kedua ada baking powder. Yang ketiga ada soda kue. Pengembang sangat penting dalam pembuatan roti, kue, dan makanan berbahan dasar tepung lainnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan apabila digunakan secara terus-menerus. Zat ini mempengaruhi sistem saraf sehingga penggunanya menjadi sulit berhenti. Contoh zat adiktif terdapat nikotin, kafein, alkohol, serta narkotika dan psikotropika. Penggunaan zat adiktif secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh dan mental. A. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan, tetapi tidak termasuk golongan narkoba. Contoh, yang pertama nikotin pada rokok, dan yang kedua adalah kafein pada kopi, teh, dan alkohol. Jika digunakan berlebihan, dapat berdampak buruk bagi kesehatan. B. Zat adiktif narkotika. Zat adiktif narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau buatan yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis dilarang karena berbahaya bagi tubuh dan melanggar hukum. Contoh, 1. Ganja, kedua morfin, ketiga heroin, dan yang terakhir adalah opium. Zat adiktif psikotropika. Zat adiktif psikotropika adalah zat yang dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Zat ini bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan suasana hati, gangguan konsentrasi, serta ketergantungan jika disalahgunakan. Contohnya ada obat penenang, obat tidur, ekstasi, dan sabu. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.